Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 161, tidak ada jalan keluar bagi Huang Xiaolong. Benar sekali. Pengakuan Huang Xiaolong terdengar acuh tak acuh. Sun Qing menggigil mendengarnya. Di hadapan para pengawal dan pelayan Liu Wen, Sun Qing tiba-tiba berlutut, anak kecil ini pantas mati. Itu karena kebingungan sesaat, dan aku tidak menyadari bahwa itu adalah Tuan Muda Huang. Aku harus mati. Aku harus mati. Dia mulai berbicara tidak jelas, tidak mampu merangkai kalimat yang tepat. Sambil terus berjalan, Sun Qing menamparkan keras sisi kiri wajahnya. Beberapa saat kemudian, darah menetes dari sudut mulutnya. Para pengawal istana Kastelan tercengang menyaksikan apa yang terjadi dengan istana Sun Qing. Tuan Muda Huang. Semua penjaga dan pelayan Liu Wen memandang Huang Xiaolong. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang mengenali siapa Huang Xiaolong. Meski begitu, reaksi Kastelan mereka cukup menjelaskan bahwa mereka dalam masalah besar. Liu Wen dan pengawal lainnya segera berlutut seperti Sun Qing, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Huang Xiaolong menatap Sun Qing yang berlutut di lantai dan berkata, "Kamu tidak salah, berdirilah." Baru pada saat itulah Sun Qing berhenti menghukum dirinya sendiri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong sebelum bangkit berdiri. "Kalian semua kembalilah sekarang, aku hanya lewat saja di sini dan tidak ingin menarik perhatian." Huang Xiaolong berkata. Ya, Tuan Muda Huang." Sun Qing menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu memberi hormat kepada Huang Xiaolong, dan bergegas keluar. Semua pengawal istana Kastelan dengan cepat mengikutinya dari belakang dengan wajah gelisah. Malam itu tenang kembali. Fajar berangsur-angsur mencerahkan langit, dan kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang meninggalkan kota tebing selatan, menyeberangi perbatasan kerajaan Luotong, dan memasuki kerajaan Baolong. Melangkah ke tanah kerajaan Baolong, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao tidak membuang waktu dan langsung menuju markas Sekte Pedang Besar. Dalam perjalanan, Fei Hao menjelaskan kepada Zhao Su dan Yuming tentang hubungan antara Huang Xiaolong dan Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, serta paviliun awan cerah. Wilayah Naga Ganas terletak di titik paling utara kerajaan Baolong, dan penuh dengan bukit-bukit dan gunung-gunung yang berkelok-kelok. Di puncak pegunungan ini berdiri sebuah bangunan besar seperti istana. Ini adalah markas salah satu sekte terkemuka kerajaan Baolong, Sekte Pedang Besar. Aula utama markas besar Sekte Pedang Besar. Yu Chen mendengarkan laporan murid tentang masalah di kota tebing selatan, dan setelah itu, dia bertanya, Wei Xiaodong sebenarnya dibunuh, apa pendapat semua orang tentang ini? Wei Xiaodong adalah salah satu murid inti Sekte Pedang Besar, dan kali ini, Yu Chen sendirilah yang mengirimnya ke kota tebing selatan. Ia tidak menyangka bahwa Wei Xiaodong akan menemui ajalnya di sana, bersama dengan semua murid Sekte Pedang Besar lainnya yang juga terbunuh. Menurut laporan, orang yang menyelamatkan Sun Lin adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan ada 4 orang dalam kelompoknya. Penjaga istana Sun memanggilnya sebagai Tuan Muda Huang, dengan penuh hormat. Mungkinkah Tuan Muda Huang itu adalah Huang Xiaolong? Di kursi utama, suara Lin Ziren yang cemberut bertanya. Seseorang yang mampu menimbulkan rasa takut dari Kastelan Sun dengan nama keluarga Huang, dan ditambah dengan deskripsi orang tersebut, tidak sulit untuk menebak identitas Huang Xiaolong. Seharusnya Huang Xiaolong. Dia membawa juara umum Akademi Bintang Kosmik dan mungkin bepergian ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Kemungkinan besar, dia melewati kota tebing selatan dalam perjalanan. Seorang tetua Sekte Pedang Besar setuju. Huang Xiaolong ingin menuju Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, tetapi dia harus melakukan perjalanan melintasi kerajaan Baolong kita. Menurut pendapatku, dia akan melewati wilayah Sekte Pedang Besar kita dalam waktu 1 atau 2 bulan. Pemimpin Sekte Tua, pada saat itu kita harus mengepung dan membunuh Huang Xiaolong. Tetua Sekte Pedang Besar lainnya menyarankan. Benar sekali, pemimpin Sekte Tua, kali ini kita benar-benar harus membunuh Huang Xiaolong. Kalau tidak, jika dia dibiarkan tumbuh, monster aneh ini akan menerobos ke alam Xiantian dalam 2 tahun ke depan. Begitu dia menerobos ke alam Xiantian, akan sulit bagi Sekte Pedang Besar kita untuk memusnahkannya saat itu. Dan kali ini, dia tidak akan dilindungi oleh Marsekal Hao Tian, hanya Fei Hao yang ada di sampingnya. Ini adalah kesempatan emas. Para tetua Sekte Pedang Besar menyuarakan pendapat mereka. Tatapan mata Yu Chen menajam. Ia mengangkat tangannya untuk membungkam para tetua, dan ketika semua orang terdiam, suaranya yang dingin terdengar, sampaikan perintahku, semua murid Sekte Pedang Besar bergerak maju, dan awasi rute yang mungkin akan diambil Huang Xiaolong, hentikan dia. Semua pengikut Sekte Pedang Besar bergerak, kali ini, Huang Xiaolong tidak dapat melarikan diri. Baik, Ketua Sekte Tua. Jawab Tetua Sekte Pedang Besar.
Namun, beberapa suara lolongan menyakitkan terdengar saat pengikut Sekte Pedang Besar terlihat terbang ke aula utama. Semua orang di aula besar itu terkejut dan segera menoleh. Huang Xiaolong. Mata Yu Chen menyipit dan dia melompat dari tempat duduknya. Lin Ziren dan para tetua juga berdiri dari tempat duduk mereka. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka kau akan punya nyali untuk melangkah masuk ke markas Sekte Pedang Besarku. Yu Chen perlahan berjalan keluar dari aula utama, dan selangkah demi selangkah, dia melepaskan ki pertempurannya sepenuhnya saat tatapannya terkunci pada Huang Xiaolong. Para tetua menyebar di aula besar, mengelilingi kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang di tengah. Tiba-tiba, suara bel berbunyi jelas memecah suasana tegang. Pada saat itu, semua murid Sekte Pedang Besar bergegas ke aula utama. 100.000 pengikut Sekte Pedang Besar datang bersiul di udara. Dalam waktu singkat, seluruh 100.000 murid tiba, memblokir semua pintu keluar aula utama hingga titik di mana bahkan air pun tidak bisa keluar. Lin Ziren menatap Huang Xiaolong dan mencibir dingin, Huang Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan berlari kali ini. Lari. Huang Xiaolong tampak acuh tak acuh, siapa yang bilang aku ingin lari? Yu Chen dengan cepat melirik ke 4 orang di sisi Huang Xiaolong. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada tubuh Zhao Su dan Yu Ming. Dia dipenuhi dengan keraguan, mungkinkah kedua orang ini adalah kartu truf Huang Xiaolong? Baik Zhao Su maupun Yu Ming sama-sama menyembunyikan aura mereka. Tentu saja, Yu Chen tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka dengan tingkat kekuatannya yang menyedihkan. Huang Xiaolong, apakah menurutmu hanya kalian berempat yang bisa melawan seluruh murid Sekte Pedang Besarku? Lin Ziren menyeringai sombong, dan melirik ke 4 wajah itu, apakah menurutmu ada ahli alam Sein di antara kalian? Mengandalkan kekuatan satu orang untuk memusnahkan sekte terkemuka di suatu kerajaan, hanya ahli alam suci yang mampu melakukannya. Namun, tepat saat suara Lin Ziren berakhir, Zhao Su mengulurkan tangan dan melakukan gerakan memutar. Dalam jarak ratusan meter, bayangan tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terlihat mencengkeram Lin Ziren, mengangkatnya ke udara. Aura yang menggemparkan bumi meledak dari Zhao Su. Cuaca dalam radius 10.000 mil dari markas Sekte Pedang Besar berubah saat langit biru cerah berubah suram dan petir menyambar secara bersamaan. Tekanan yang luar biasa mengunci setiap sudut markas Sekte Pedang Besar. Lin Ziren, Yu Chen, dan para tetua Sekte Pedang Besar terombang-ambing seperti ikan yang keluar dari air karena tekanan. Mata mereka melotot keluar dari rongganya, dan mulut mereka menganga seolah-olah mereka akan segera menghembuskan napas terakhir mereka. Semua energi spiritual dalam 10.000 li itu hilang. Orang suci, ahli alam suci. Lin Ziren ketakutan setengah mati, menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tenggorokannya bergerak dengan sangat susah payah untuk mengucapkan kata-kata itu. Pakar alam suci. Hanya ahli Sein Realm yang bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Hanya ahli Sein Realm yang bisa mengabaikan jarak ruang untuk mengendalikan ahli Xiantian seperti Lin Ziren. Hanya ahli alam suci yang dapat memanipulasi hukum ruang untuk mengendalikan area spasial tertentu. Mata dingin Zhao Su melirik Lin Ziren dan tekanan yang sangat besar menyapu seluruh ruang. Leher Lin Ziren kemudian patah tepat di depan mata semua orang. Setelah itu, tubuhnya terlepas dan dia jatuh lemas ke lantai. Seorang ahli Xiantian meninggal. Zhao Su berbalik, menatap Yu Chen dan yang lainnya dari Sekte Pedang Besar. Senior, ampuni, ampuni. Ketakutan dan kepanikan tampak jelas di wajah Yu Chen saat dia memohon. Zhao Su mendengus, dan tiba-tiba Yu Chen menyemburkan darah dari mulutnya seolah-olah dia menerima pukulan berat, dan begitu saja, dia jatuh ke lantai. Saat itulah para tetua Sekte Pedang Besar menyadari ada luka yang tertanam dalam di dada Yu Chen, tetapi tidak seorang pun tahu kapan itu terjadi. Dalam sekejap mata, Lin Ziren dan Yu Chen, 2 ahli Xiantian terkuat dari Sekte Pedang Besar telah tumbang. Suasana penuh kematian menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya.